saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi di channel saya ini. Saya bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang sungguh menghibur dan menguatkan bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada sore hari yang indah ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Jadi ini ajakan daripada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Agung kita, untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, untuk senantiasa kita mengandalkan kuasa Tuhan, dan kita senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Beda ya Bapak Ibu, orang yang rendah hati dan orang yang rendah diri. Orang yang rendah diri itu biasanya tidak percaya diri, tetapi beda-bedanya beda tipis. Sedangkan orang yang rendah hati itu hatinya yang merendah di hadapan Tuhan, maupun sesamanya bisa merasakan kerendahan hati orang tersebut. Dan kita akan kelihatan ya, kalau orang yang rendah hati itu dengan orang yang sombong akan ketahuan Bapak Ibu. Jadi di sini Tuhan mengatakan bahwa jikalau orang yang rendah hati ya kepada manusia itu, Tuhan Allah itu berkenan menyatakan kebesarannya, kemuliaannya, dan kuasanya, serta hal-hal yang ajaib yang kepada orang-orang pintar dan kepada orang-orang kuat atau kepada siapa saja yang angkuh. Tuhan tidak akan menyatakan kuasanya kepada jenis manusia yang angkuh ya. Biasanya orang kalau pandai, pintar, dia akan menjadi angkuh. Hanya sebagian kecil orang yang sudah pintar, pandai itu memiliki rendah hati, kerendahan hati. Ini manusia ya manusia. Manusia ini kalau dia tampan, ganteng atau cantik, dia akan memiliki keangkuhan hati. Tetapi bersyukurlah kita manusia yang walaupun telah memiliki kepintaran, kecantikan atau ketampanan, tetapi kita masih memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya, kita menjadi manusia-manusia yang selalu rendah hati seperti Allah Bapa Sorgawi. Karena Allah itu rendah hati Bapak Ibu, sedangkan Lucifer itu angkuh ya, sombong ya. Dia ingin menyamai dirinya seperti Allah, makanya dia jatuh di dalam pencobaan dirinya sendiri. Ya, orang yang angkuh itu akan cepat jatuh ya Bapak Ibu. Dia akan jatuh di lubang yang dia buat sendiri karena keangkuhan hatinya. Tetapi kalau orang yang rendah hati, dia akan berjalan sesuai dengan tuntunan Allah, dan Allah itu akan menyatakan dirinya dan kuasanya dan kebesarannya kepada orang tersebut, sehingga apapun yang dilakukan orang tersebut itu mempermuliakan nama Tuhan dan tidak mempermalukan nama Tuhan, tetapi mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan ya Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang masih berjalan di jalannya sendiri,
itu akan mempermalukan nama Tuhan Bapak Ibu. Dia akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya. Malah dia akan mengejar keinginan-keinginannya, kesenangan-kesenangan pribadinya. Itu yang dia utamakan. Itu orang kedagingan, yang wajar kita tidak bisa heran dan tidak bisa juga memaksa orang tersebut, karena dia belum menembus dimensi baru itu. Ya, ada level-level yang Tuhan berikan kepada manusia ini. Ada manusia yang sudah di level dimensi baru, ada manusia yang masih di level dunia kedagingan, sehingga walaupun kata-kata ya kita lontarkan kepada orang tersebut, dia tidak akan mungkin berubah jikalau hatinya itu masih dipenuhi dengan kedagingan, hawa nafsu. Ya, jadi mari ajakan Tuhan Yesus ini, ajakan juru selamat kita, ya, dia mengajak kita untuk menyembahnya itu di dalam kerendahan hati, roh dan kebenaran. Ya, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Ya, dan Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ini firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan, dan Tuhan itu tidak akan lupa dengan apapun yang dia perkatakan. Ya, beda seperti manusia. Kalau manusia sering lupa, tetapi Tuhan itu tidak akan pernah lupa apa yang dia perkatakan. Dia selalu mengingat akan janji setianya, karena dia Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pencinta bagi umat ciptaannya. Jadi Tuhan bilang, marilah, dia memanggil kita manusia ini yang lemah, yang letih, lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku. Ya. Dan Tuhan itu akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu yaitu berupa roh penghiburan, sukacita, kekuatan baru, semangat yang baru. Ya, bulu yang terkulai tidak akan dibiarkannya. Ya, jadi semangat yang patah, Tuhan tidak akan membiarkan manusia yang telah dalam keadaan lemah, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan lesu dan berbeban berat. Tuhan memanggil, mari manusia, mari kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan memberikan engkau jalan keluar, solusi yang terbaik, aku akan membukakan pintu bagimu. Ya, pintu yang masih tertutup, Tuhan akan membukakan jalan yang baru bagi kita. Jikalau manusia menutup pintu yang satu, maka Tuhan akan membuka 1000 pintu baru bagi kita Bapak Ibu. Jadi Tuhan mengatakan bahwa dalam firman-Nya, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jangan lari kepada hal-hal duniawi ya, lari kepada obat-obatan, lari kepada seks bebas, lari ke diskotik, lari ke hal-hal yang negatif. Bapak Ibu, orang dunia sekarang ini ya, banyak yang tertekan jiwanya, stres yang menghadapi virus corona ini, menghadapi bencana alam. Dia tidak mencari Allah, tetapi dia mencari hal-hal yang duniawi yang menyenangkan hatinya, yaitu melalui obat-obatan, narkoba, apapun itu membuat orang fly, membuat orang merasakan sukacita, kesenangan, tetapi hanya sebatas waktu obat itu berfungsi ya Bapak Ibu. Tetapi sukacita dan kesenangan daripada Tuhan itu permanen Bapak Ibu, selama-lamanya. Tuhan akan menguatkan hati kita, Tuhan akan menghibur hati kita, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberikan kelegaan di hati kita, sehingga apa? Wajah kita ini akan berseri-seri walaupun dalam keadaan dunia yang tertekan, dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan dunia yang serba pas-pasan, tetapi orang melihat wajah kita, face itu berseri-seri, bersukacita. Karena apa? Ada roh kebenaran, roh kudus, roh Allah itu berdiam di dalam hati kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus mengejar itu, mengejar kerajaan Allah. Yang utama kita harus mengejar kerajaan Allah itu dulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, jangan dulu kita mengejar duniawi. Ada orang terbalik, mengejar duniawi dulu, baru mengejar kerajaan Allah. Ya, kita tidak tahu waktu hidup kita ini.
Ya, hanya singkat sekali manusia ini. Ya, syukur-syukur mencapai umur 70 tahun. Ya, kalau umur 50, 40, 30 Tuhan panggil atau masih anak-anak, kita tidak tahu. Itu rahasia ilahi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau hati kita, jiwa kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan letih, lesu dan berbeban berat, mari datanglah kepada Allah, datanglah di kaki Tuhan yang Maha Kudus itu, sehingga Allah itu akan memberikan jalan keluar bagi kita, memberikan apa? Roh penghiburan bagi kita, memberikan kelegaan bagi kita, sehingga kita itu merasakan damai, sukacita, bahagia yang berasal daripada Tuhan sendiri dan bukan berasal daripada dunia ini Bapak Ibu. Jadi kita sekalian manusia, jangan kita mencari jalan pintas untuk kesenangan hati kita, kesenangan jiwa kita, roh kita, tetapi mari kita cari kesenangan itu di dalam firman Tuhan. Kita bersekutu terus dengan Tuhan, kita mencari wajah Allah itu, kita mencari hati Allah itu, sehingga apa? Kita berkenan di mata Tuhan, kita dibenarkan oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang benar Bapak Ibu, ya, yang saleh di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus menjadi manusia yang menyadari bahwa kuasa Allah itu sampai pada saat ini ada dan nyata. Roh Allah itu sampai pada saat ini masih berbicara, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, ya, Allah yang nyata Bapak Ibu. Jika kita mempercayai hal itu, tetapi jikalau kita tidak mempercayai hal itu di dalam hati kita, maka hal itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi pada diri Anda. Ya, Anda hanya mendengar kebaikan Allah itu, Anda hanya mendengar kuasa Allah itu, Anda hanya mendengar kebaikan dan kemahakuasaan serta cinta kasih Allah itu hanya melalui mulut orang lain, hanya melalui dari kehidupan orang lain, sementara Anda sendiri tidak pernah merasakan hal tersebut karena iman Anda tidak mempercayai hal tersebut. Ya, bahaya Bapak Ibu jikalau iman kita patok hanya sebatas dunia nyata ini, apa yang kelihatan. Ya, jika kita renungkan bersama-sama bahwa manusia memang dunia nyata suka hal-hal yang real, yang nyata Bapak Ibu, yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang nyata, yang betul-betul ada di depan mata mereka. Ya, seperti pembangunan bait Allah yang ketiga ini yang akan dibangun ya oleh bangsa Israel pada saat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebagai tanda akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus Isa anak Maryam itu ke dalam tengah-tengah dunia ini, ya. Dan itu merupakan bait Allah yang ketiga, itu adalah bait Allah yang nyata. Tetapi apakah Allah berkenan atas pembangunan bait Allah itu yang rumit, yang susah menurut jangkauan manusia? Ya, harus ada lembu merah, ya, harus ada siput merah, ada persyaratan-persyaratan khusus yang istimewa yang manusia nyata itu patok untuk pembangunan bait Allah tersebut. Ya, mungkin tiang-tiangnya didirikan dari emas, ya, mereka mengumpulkan segala sesuatu yang terbaik dari muka bumi ini untuk mendirikan bait Allah, dan mereka mengharapkan bahwa Allah lah yang akan duduk di dalam bait Allah yang ketiga itu. Tetapi apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Allah tidak menghendaki segala sesuatu yang dibentuk oleh manusia, baik itu berupa patung, baik itu berupa bait Allah, ya. Kalau hati kita, pikiran kita berpatokan kepada gedung, rumah ibadah, itu Anda salah besar ya Bapak Ibu. Yang Allah mau itu adalah bait Allah yang kudus, hati kita manusia ini. Apakah di bait Allah yang ketiga itu Allah akan duduk di sana dan bersemayam di bait Allah yang akan didirikan oleh bangsa Israel itu? Tidak. Bukan Allah yang akan duduk di sana Bapak Ibu, melainkan Dajjal, antikristus itu sendiri. Dan manusia akan terkecoh pada saat itu Bapak Ibu. Mereka mengira bahwa itu adalah Allah, tetapi sebenarnya itu adalah Dajjal, antikristus itu sendiri, yang menyerupai seperti Allah. Dia akan berkuasa Bapak Ibu selama 7 tahun di muka dunia ini. Dan dari patung dia akan mengeluarkan suara manusia, berbahasa. Dan dari patung dari langit dia akan menurunkan api,
sehingga manusia akan terkecoh dan berkata bahwa Allah sudah datang ke dalam dunia ini. Dan itu yang mereka nanti-nantikan, karena manusia ini kepala batu dan keras kepala Bapak Ibu. Sementara yang Allah mau itu adalah bangunan bait Allah kita yang kudus ini adalah tubuh kita, hati kita, roh kita ini. Ya, Allah tidak mau, bukan tidak senang manusia itu membangun tempat ibadah bait Allah. Allah senang, tetapi kalau patokan manusia itu ya secara dunia nyata ini ya Bapak Ibu, patokan manusia dunia nyata itu mereka seakan-akan menyembah gedung ibadah itu, menyembah ya, artinya hatinya itu terpaut kepada gedung tersebut ya. Mereka melakukan seakan-akan itu yang terbaik yang mereka berikan kepada Tuhan. Itu tidak salah, tetapi yang Allah mau adalah bangunan yang permanen, yaitu bangunan roh kita, manusia roh kita ini ya, supaya bercahaya di hadapan Tuhan. Hati kita ini loh yang harus diproses Tuhan supaya tidak menjadi jahat. Hati kita ini tidak menjadi licik, tidak menjadi munafik, tetapi hati kita ini bersih, bersinar di hadapan Tuhan ya. Dengan cara setiap hari kita harus mengadakan pembersihan dengan apapun yang kita lakukan, dosa, menyimpan akar pahit, menyimpan kesalahan orang lain, ya setitik apapun kesalahan, walaupun kita di pihak benar ya Bapak Ibu ini, orang lain melakukan kesalahan kepada kita, orang lain menyakiti hati kita ya, baik dengan perbuatan mereka, cara ngomong mereka yang sesuka hati mereka, dan kita menyimpan kesalahan mereka itu di hati kita, walaupun di bibir kita telah berkata bahwa kita telah mengampuni mereka, tetapi Allah itu melihat hati ya, tidak ada kebohongan di sana. Kalau dia melihat hati dan dia menemukan titik di sana, titik hitam dosa ya, seperti sampah di hati itu, maka kita harus membereskan cepat agar supaya kita tidak membuka celah untuk iblis, untuk setan, untuk masuk di dalam hati kita, dan setan itu akan bertahta di dalam hati kita, sehingga kita menjadi manusia yang jahat, manusia yang angkuh, manusia yang sombong, dan manusia yang seenaknya saja berkata-kata kepada orang lain ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau iblis itu bertata di hati kita, berbahaya sekali ya. Maka yang akan keluar, kita itu selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita akan menyakiti terus hati orang lain, baik itu tanpa kita sengaja atau kita sengaja ya buat ya. Tetapi kalau di depan orang banyak, kita seakan-akan seperti malaikat. Tetapi kalau kita hanya berdua, hanya sedikit orang yang lihat atau tidak ada orang yang lihat, kita membuat orang lain itu sesuka hati kita tanpa menghiraukan perasaannya. Dan kita tidak akan mampu dibuat oleh orang lain seperti itu. Dirinya itu tidak akan mampu terima karena angkuh, sombong. Ya, itu setan itu yang ada di hati kita. Walaupun secara dunia nyata orang itu melihat kita rohani, orang itu melihat kita saleh, hidup saleh, tetapi Tuhan itu mengukur semuanya dari hati dan alam roh yang berbicara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mengajak, mari datang kepada Tuhan. Bukan kamu mencari penghiburan-penghiburan yang fana, yang hanya bersifat sementara saja. Ya, penghiburan yang dunia tawarkan ini bersifat sementara saja Bapak Ibu. Ya, orang yang mencari penghiburan itu melalui seks bebas, obat-obatan, narkoba, itu hanya merugikan dirinya sendiri dan masa depannya. Ya, tetapi Tuhan mau bahwa kita itu mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan berkata dalam firman-Nya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sifat daripada Allah ini adalah lemah lembut dan rendah hati. Ya, jikalau kita mau disebut anak-anak Allah, kita pasti akan mewarisi sifat-sifat daripada Allah ini, yaitu lemah lembut dan rendah hati Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang memiliki sifat arogan, suka berkelahi, suka bertengkar, mengeluarkan kata-kata yang kasar dari mulutnya, mencaci maki orang, menghina orang, itu
tandanya anak-anak siapa Bapak Ibu? Bukankah dia menandakan dia anak-anaknya Lucifer, iblis? Dan di mulutnya dia berkata bahwa dia adalah anak-anak Allah. Dia menjadikan dirinya seorang pendusta dan pembohong di antara sesama manusia dan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kenali di antara kita ini. Apakah dia tergolong anak-anak Allah yang permanen ataukah yang palsu? Atau dia tergolong anak-anaknya Lucifer, setan? Ya, kita bisa membedakan sifat-sifat mereka dari buah-buah yang mereka keluarkan di dalam kehidupan ini. Apakah buah-buah yang dikeluarkan itu adalah kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, rendah hati, kerendahan hati ya Bapak Ibu? Ataukah buah-buah yang dikeluarkan dalam kehidupannya itu adalah kebencian, amarah, ya, kenajisan? Itu adalah buah-buah daripada setan Bapak Ibu. Sementara sifat-sifat Allah itu adalah buah-buah yang baik, yang maha kudus, ya. Kelemah lembutan, kerendahan hati, ya, buah-buah roh, kesabaran, sukacita, penguasaan diri, damai sejahtera, ada semua itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa membedakan ya, tidak sulit membedakan antara anak-anak Tuhan yang asli atau anak-anak Tuhan yang palsu, KW2, KW3, atau anak-anak Lucifer. Ya, tidak semua anak-anak Tuhan ini asli, ada yang palsu, KW2, KW1, KW3. Ya, belum semua, itu melalui proses Tuhan. Dan hanya diri sendirilah yang paling tahu bahwa kita ini anak Tuhan yang sudah berada di level mana, KW1, KW2, KW3 atau asli Bapak Ibu. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena setiap manusia, setiap orang, setiap pribadi, Tuhan memasang pada dirinya adalah kuk, ya, semacam pemantauan diri ya. Ada semacam pengetesan untuk kehidupannya itu ya, kuk itu ya, seperti yang dipasang di sapi, di kuda itu. Jadi arah mata kita itu harus fokus. Jadi arah mata kita itu harus fokus kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita jangan fokus arah kita ke kiri, ke kanan, tetapi arahkan mata kita itu kepada Tuhan, fokus ke depan dan jangan melihat ke belakang, samping kiri kanan, jangan ya Bapak Ibu. Kita akan kehilangan fokus kita, arah mata kita. Tetapi marilah kita fokus kepada firman Tuhan dan kita harus memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan itu di dalam diri kita, pribadi masing-masing kita. Karena apa? Kuk yang kupasang itu enak, ya. Jadi Tuhan itu tahu sampai di mana kemampuan kita manusia ini ya. Masing-masing manusia itu berbeda-beda kemampuannya Bapak Ibu, tidak sama. Jadi kuk yang kupasang itu enak jikalau kita berjalan dengan Tuhan, ya. Jikalau kita itu mengandalkan Tuhan, jikalau kita itu mengandalkan kuasa Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita akan merasa enak. Beban itu akan terasa ringan, walaupun secara dunia nyata ini orang melihat kita sangat menderita, tetapi kita akan merasakan ringan jikalau kita itu berjalan bersama Tuhan Bapak Ibu, dipimpin oleh Roh Kudus itu, roh kebenaran, roh ilahi itu. Maka seberat apapun beban dunia ini, ya, penderitaan apapun yang kita alami di dunia ini, kita akan merasa ringan jikalau kita ada bersama dengan Tuhan, jikalau kita mengandalkan kuasa Tuhan itu. Karena apa? Di saat-saat tertentu, di saat-saat kita pada titik yang terendah, ya, kita sangat menderita sekali, maka Tuhan itu akan menggendong kita Bapak Ibu. Tuhan itu akan memberikan penghiburan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Ya, itu yang saya alami Bapak Ibu. Ini bukan cerita dongeng ya, tetapi nyata Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul berjalan dengan Tuhan, ya, dengan kuasa Tuhan, maka penderitaan apapun, penyiksaan apapun yang kita alami di dunia ini, ya, penderitaan hidup, penderitaan hati, penderitaan fisik. Saya mengalami penderitaan fisik yang luar biasa ya. Saya disiksa itu selama 1 bulan lebih di tangan para dukun itu, paranormal, supranatural. Tetapi apa yang saya rasakan bahwa saya mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak ada duanya Bapak Ibu, saya diberikan kesempatan untuk berjalan di jalan kerajaan surga. Ya, saya digendong-gendong Tuhan Yesus ya. Tetapi umur kita dengan umur di alam supranatural spiritual itu berbeda. Tidak sama Bapak Ibu.
Ya, jikalau umur kita di alam nyata ini sudah tua, ya, seperti saya umur 40, di sana itu baru 13 tahun, masih anak-anak remaja ya, masih kecil. Jadi jangan salah kalau opa oma yang suara kita lihat di dunia nyata ini opa oma, di sana dia muda, bahkan bisa saja jadi bayi-bayi rohani atau remaja. Ya, kita ini rahasia ilahi itu yang Tuhan tunjukkan kepada saya Bapak Ibu. Memang terlihat agak lucu, tetapi itu nyata Bapak Ibu. Nyata, karena saya alami nyata seperti itu. Jadi kita akan muda di sana, itu kita akan muda, dan tergantung iman pelayanan kita di bumi ini. Ya, jangan salah kalau opa oma kita lihat di dunia ini opa oma dia tidak melayani Tuhan, tidak bekerja di ladang Tuhan, tidak memberitakan kabar sukacita itu kepada sesamanya. Jangan-jangan sampai di sana bayi-bayi, dia akan jadi bayi-bayi rohani di sana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanding di jalan Tuhan yang benar. Karena apa? Kuk yang kupasang itu adalah enak dan jadilah pemenang. Ya, kita kalau bertanding itu tidak ada orang yang mau kalah ya, semuanya ingin jadi pemenang. Tetapi bagaimana kita keluar sebagai yang terbaik ya di dalam sebuah pertandingan itu. Jangan hanya sebagai pemenang, tetapi keluarlah pribadi Anda sebagai yang terbaik. Usahakan itu, walaupun kita dalam pertandingan itu kita jatuh bangun Bapak Ibu. Karena manusia apa? Dunia nyata ini lemah ya, kita ini manusia, tetapi kita berusaha. Kita berusaha dari hari ke hari, kita berusaha Bapak Ibu. Berusahanya itu yaitu dengan rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, itu menjadi patokan nyata bagi kita supaya apa? Supaya kita tidak keluar dari jalur pertandingan tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan di sini menghendaki dalam firman Tuhan ini adalah belas kasihan. Belas kasihan ya, Bapak Ibu tahu arti belas kasihan? Ya, belas kasihan. Belas kasihan itu Bapak Ibu itu sangat luas sekali ya. Hati itu, hati kita itu milikilah hati yang berbelas kasihan kepada sesama kita manusia. Jadi ya, yang Allah kehendaki itu ya, kepada kita manusia itu adalah belas kasihan. Kalau kita masih memiliki hati yang mempunyai belas kasihan kepada sesama kita, maka itu kita bisa merasakan kasih dan damai sejahtera yang luar biasa dalam hati kita. Kita bisa berbagi kelebihan kita kepada sesama kita yang dalam keadaan kekurangan. Kita bisa berbagi berkat-berkat rohani, berkat jasmani kepada mereka yang membutuhkan Bapak Ibu. Jadi, jangan halangi kuasa Allah itu bekerja di dalam hati kita. Jangan halangi kuasa Allah itu bekerja di dalam hidup kita anak-anak Tuhan. Jangan halangi semua hal yang berbau supranatural, spiritual. Kuasa Allah itu bekerja di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Jangan kita halangi itu hanya di batas logika kita. Anda akan rugi. Saya berkata ini adalah segala sesuatu yang rahasia, yang tidak hanya terbatas dunia nyata, tetapi saya membahas setiap apapun yang saya bersaksi di channel saya ini adalah sesuatu dari dua dimensi Bapak Ibu. Dua dimensi, alam nyata dan alam supranatural spiritual. Jadi jangan batasi kuasa Allah itu bekerja di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, di dalam kelima panca indera kita ini. Kita jangan batasi itu hanya sampai di logika kita. Anda akan rugi. Sekali lagi saya katakan, Anda akan rugi sendiri kalau Anda membatasi pekerjaan Roh Kudus itu, pekerjaan Allah itu yang hanya sampai di logika Anda yang terbatas. Ya, sementara pekerjaan Allah itu luas Bapak Ibu. Allah berkata, batu-batu pun bisa bernyanyi. Kalau Anda tidak malas-malas melayani Tuhan, kuasa Allah itu sendiri yang akan menyatakannya. Ya, dia akan datang lewat mimpi, lewat penglihatan. Ya, Anda malas mengadakan penginjilan kepada sesamamu, Allah sendiri yang akan turun lewat mimpi kepada setiap manusia yang dikehendakinya. Agar supaya apa? Jalan yang lurus, jalan yang kebenaran itu, jalan yang istimewa itu, jalan yang penuh dengan emas itu ya, jalan yang penuh kemuliaan itu, kekudusan Allah itu, semua harus manusia tahu.
Harus manusia tahu. Allah tidak memilih-milih manusia satu, manusia dua, manusia tiga, tidak. Dia harus memberitakan jalan itu, jalan keselamatan itu kepada semua manusia. Supaya apa? Kerajaan surganya itu full, Bapak Ibu. Jadi Allah itu sangat mengasihi kita manusia yang lemah ini. Tetapi yang membuat Allah murka itu adalah kelakuan kita, tingkah laku kita manusia juga. Itu membuat hati Allah itu sakit dan dia akan murka ya kalau melihat tidak ada pertobatan di antara manusia ini dan sengaja-sengaja melakukan dosa setiap saat. Sengaja-sengaja ya Bapak Ibu. Biasanya manusia ini sudah tahu hukum-hukum Tuhan, sudah tahu hukum-hukum kebenaran itu, tetapi dia sengaja buat. Ada ya manusia, sejenis manusia seperti begini. Dia sengaja dengan sengaja menyakiti hati Tuhan. Tetapi apa akibatnya nanti? Bahwa Allah akan memurkai kota tersebut dan Allah menimpakan berbagai malapetaka bencana dalam kota tersebut ya. Jikalau dia tidak menemukan orang benar di dalam kota itu. Jadi kita harus mengerti bahwa sifat Allah ini belas kasihan, murah hati, ya, kudus. Allah itu mencintai, menyukai hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar, ya. Allah tidak mau ya manusia ini menyakiti hatinya, itu yang dia mau. Sehingga apa? Allah ini telah menciptakan dunia ini yang penuh dengan keindahan, ada bunga-bunga, ya, ada pohon-pohon buah, semuanya dia ciptakan untuk manusia supaya manusia itu senang hidup di dalamnya. Dengan tujuan apa manusia? Allah mau itu manusia ingin mempermuliakan namanya, menyembah Allah dan bukan menyembah patung-patung Allah-Allah lain, menyembah pohon-pohon, menyembah apapun yang berbau mistik, yang berbau syirik. Ya, Allah tidak suka ya manusia itu menyembah, cari uang, cari segala apa yang dia inginkan dengan hal-hal mistik, ya, menyembah kepada setan. Murka ya, Allah itu cemburu ya kalau anak-anak manusia ini menyembah kepada hal-hal tersebut. Sehingga apa? Kota-kota itu akan ditunggang-balingkan oleh Allah itu melalui air, gempa, badai, api, ya, tsunami, segala sesuatu yang berbau merusak bumi itu ya. Dengan virus, Allah itu sangat membenci ya dosa kita ini manusia ya, dosa kenajisan ini juga ya, LGBT, ya, LGBT, lesbian, apa sesama jenis itu ya, dosa-dosa perselingkuhan, perbugelan, anak-anak muda seks bebas. Mari tinggalkan semua itu Bapak Ibu, karena itu sangat menyakiti hati Allah. Kita tinggalkan itu, kita bertobat sungguh-sungguh ya dari manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Sekalian walaupun sekali lagi levelnya itu level nabi ya, namanya kita manusia ini banyak hal yang membuat kita ini jatuh. Tetapi marilah kita renungkan firman Tuhan ini dengan baik-baik ya. Kita berusaha untuk kita itu menyenangkan hati Allah. Mari tinggalkan dosa-dosa kita yang lama, manusia lama kita yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita sembah Allah yang kudus, yang benar itu, dan mari kita lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa itu. Mari sekarang, belum terlambat, waktu kita belum terlambat untuk memperbaiki segala sesuatu Bapak Ibu. Jadi anak-anak Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tinggalkan segala dosa, percabulan, kenajisan itu yang pernah kita lakukan. Kita tinggalkan, kita mengaku di hadapan Tuhan sungguh-sungguh ya, bahwa kita ini manusia berdosa. Perlu adanya campur tangan Tuhan untuk menguduskan, menyucikan hidup kita. Ya, jangan berlama-lama Anda berdiam dalam dosa, karena dosa itu memabukkan dan dosa itu membuat kita ketagihan untuk melakukannya. Mari kita tanggalkan itu semuanya. Kita tanggalkan topeng-topeng kemunafikan kita tanggalkan Bapak Ibu. Jangan kita senang gemar melakukan dosa, melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan. Mari selagi ada waktu Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita ambil sikap hati, kita ambil sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita jadikan tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Kita menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Mari masuk dunia dimensi baru itu, yaitu dimensi roh. Ya, bagaimana mungkin kita dikatakan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran sementara kita belum tembus dunia roh itu. Kita masih ada berpatok di dunia nyata ini dengan memakai kacamata kita dan memakai logika kita. Itu tidak mungkin Bapak Ibu, mustahil.
Jadi orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran itu orang-orang yang telah lahir baru, dilahirkan kembali oleh roh. Ya, itu baptisan api, baptisan roh api Tuhan itu termasuk itu di dalamnya itu. Ya, roh itu, ya, itu baptisan api itu roh kudus kemuliaan Tuhan itu membaptis roh-roh orang dimensi dunia baru itu, dunia yang lama dia tinggalkan, kelahiran kembali itu ya, itu roh, itu kelahiran kembali itu roh. Jadi saya mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita masuk dimensi itu dan kita sembah Allah di dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah Allah di dalam dunia nyata ini hanya sebatas kedagingan yang penuh dosa, dan yang hanya sebatas orang lihat kita menyembah Tuhan. Belum tentu orang lihat kita menyembah Tuhan, kita betul-betul menyembah Tuhan. Ya, siapa tahu kita menyembah Tuhan, kita pemikirannya ada di sana, ya. Pikiran kita ada di dunia, terbang ke sana, terbang ke sini, pikirkan segala sesuatu yang malam pikiran kita dan hati kita itu malah memberontak kepada Tuhan, tetapi orang lain lihat kita menyembah Tuhan. Bukankah itu berbahaya, Bapak Ibu? Jadi yang Tuhan mau itu adalah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itu tidak ada kemunafikan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, roh kita itu yang tersungkur di hadapan Tuhan, ya, seperti api, naiknya itu seperti bola api, ya. Jadi manusia itu yang Tuhan kehendaki itu adalah rohnya, ya, menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran, bukan fisik, ya, bukan fisik, bangunan fisik, bukan itu, ya, tetapi sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita harus menjaga tubuh kita, bait Allah yang kudus ini dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, ya. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita tinggalkan dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Jangan terlena dengan dosa, ya. Dosa itu memang nikmat, sedap, dan penuh sensasi, tetapi marilah kita tinggalkan semua itu, karena itu adalah jalannya setan, ya, jalannya iblis. Iblis senang, ya, sangat bertepuk tangan dia kalau ada anak-anak Tuhan yang senantiasa mengikuti jalannya, ya. Tetapi ada hati yang sangat tersakiti, yaitu hati Allah Bapa Surgawi yang melihat anak-anaknya jatuh ke dalam berbagai-bagai macam dosa dan kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan bahwa tidak ada manusia satupun di dunia ini yang sempurna. Mari kita sempurnakan itu di dalam kuasa Allah, di dalam firman Allah. Kita sempurnakan itu semua, Bapak Ibu. Dan mari tanggalkan dosa-dosa kita, tanggalkan hidup yang lama kita. Karena yakinlah tidak ada manusia satupun yang sempurna dan yang tidak berdosa. Hanya satu manusia yang paling sempurna, yang maha kudus, yang pernah hidup di dunia ini, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, manusia kalau masih manusia di dalam daging, seperti lahir dari daging, itu semuanya melakukan dosa. Tidak ada yang lolos uji tes, ya, kelayakan di hadapan Allah. Semua berdosa di hadapan Tuhan. Sekelas nabi pun jatuh berulang-ulang kali di dalam dosa, berbagai-bagai macam dosa. Apalagi kita manusia yang bukan sekelas nabi, tetapi itu bukan dapat tokan satu-satunya bagi kita, ya. Walaupun kita tidak sekelas nabi, hanya manusia biasa, ya, tapi marilah kita bertarung nyata, ya, bertarung real di hadapan Allah di jalan pertandingan iman itu. Walaupun kita bukan sekelas nabi, tetapi marilah memiliki iman sekelas nabi. Marilah memiliki iman dan roh hikmat yang Tuhan berikan, fasilitas yang Tuhan berikan, yaitu yang sudah terdapat dalam firman Tuhan itu. Mari kita pergunakan fasilitas Allah itu, jangan sia-siakan, Bapak Ibu. Kita pergunakan, ambil satu-satu untuk perlengkapan roh kita, untuk perlengkapan manusia rohani kita, manusia roh kita, ya, manusia batinnya kita yang tidak kelihatan karena roh, ya. Mari kita ambil itu satu-satu, perlengkapan senjata Allah itu, dan kita pergunakan untuk diri kita sendiri. Maka kita akan menjadi prajurit Kristus yang tangguh, prajurit Kristus yang berdiri teguh di dalam keadaan apapun. Gesekan dunia, penghinaan dunia, apapun yang saling tabrakan, kita semakin kuat, Bapak Ibu, ya. Walaupun air mata bertetesan, jatuh bangun drop secara manusia, ya, ini namanya kedagingan ini lemah, tetapi roh kita itu semakin kuat bercahaya di hadapan Tuhan. Mari kita sekalian, saya ajak untuk masuk di dimensi lain ini, dimensi roh. Kita tidak akan rugi, Bapak Ibu. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan, dan kita akan bersukacita, bergembira, dan berbahagia di dalam kuasa Tuhan itu, ya.
Malah banyak bonus, banyak berkat-berkat yang akan kita terima yang orang lain belum tentu rasakan semua hal seperti itu. Hanya orang-orang yang telah masuk di dunia dimensi baru itu bisa merasakan hal-hal rahasia yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan bukakan bagi hambanya, anak-anak Tuhan yang benar-benar dikasihinya, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, hidup yang benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Hidup yang baik bukan, belum tentu benar. Baik itu belum tentu benar, tetapi hidupnya yang benar sudah tentu akan baik dalam pandangan manusia. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan malam bagi kita, dan kita sekalian menjadi makhluk-makhluk penyembah Tuhan, makhluk-makhluk yang sujud di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan mengakui kebesarannya, dengan mengakui kedaulatannya, dengan mengakui kuasanya dan pekerjaan Rohnya yang kudus di akhir zaman ini. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bercahaya di hadapannya. Jadilah bintang-bintang di hati Allah. Jadilah kesayangan di hati Allah. Terpujilah nama Tuhan. God bless you all.